Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akuntansi, saya Vira Trinulandari dengan NIM 0302523017. Saya dari Program Studi Akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi analisis common size dan analisis rasio yang terdapat pada mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Syurmita, SE, MSc, AKCA. Namun teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, teman-teman harus tahu dulu bahwa analisis common size dan rasio ini memiliki fungsi yang penting dalam mengevaluasi kinerja dan juga kondisi dari suatu perusahaan. Oke teman-teman, yuk kita langsung masuk ke materi. Selanjutnya, untuk garis besar pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada mengenai analisis laporan keuangan, yang kedua akan dibahas lebih dalam mengenai analisis common size, dan yang ketiga tentunya juga akan dibahas lebih mendalam mengenai analisis rasio. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ketika kita ingin melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, yaitu kita harus mengidentifikasi adanya tren-tren tertentu dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua, angka-angka yang berdiri sendiri akan menjadi sulit dikatakan apakah itu baik atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pembanding yang dapat dipakai untuk melihat baik tidaknya angka yang dicapai oleh perusahaan. Dan hal ini sebagai contoh dapat kita lihat ketika kita membaca suatu laporan keuangan perusahaan. Di situ tentunya akan disajikan data-data dari tahun terbaru dan juga di tahun sebelumnya. Nah, hal itu digunakan sebagai perbandingan. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika kita menganalisis perusahaan, tentunya kita harus bisa membaca dan menganalisis laporan keuangannya secara hati-hati dan cermat. Dan yang keempat, ketika kita ingin menganalisis suatu perusahaan, tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan laporan keuangan saja, tetapi kita juga memerlukan adanya informasi-informasi dari sumber lainnya sebagai pendukung hasil analisis kita. Selanjutnya yaitu mengenai analisis common size. Analisis ini dapat diterapkan pada perhitungan untuk laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Analisis common size disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan juga posisi keuangan menjadi suatu proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan menjadi proporsi dari total aktiva untuk laporan posisi keuangan. Cara semacam ini tentunya akan memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode. Nah, berikut ini ada contoh analisis common size dengan menggunakan laporan laba rugi. Jadi di sini bisa kita lihat ada laporan laba rugi sebelum dan setelah dianalisis dengan perhitungan menggunakan common size. Jadi untuk yang sudah dianalisis dengan perhitungan common size, hasilnya akan berbentuk biasanya dalam persentase ataupun desimal, seperti gambar yang terlampir. Dan untuk rumusnya, dalam laporan laba rugi, itu adalah tiap-tiap pos akun yang ada di laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dikali dengan 100. Kemudian untuk analisis common size pada laporan posisi keuangan, rumusnya adalah tiap pos akun yang ada pada laporan posisi keuangan dibagi dengan total aset, kemudian dikali dengan 100. Selanjutnya yaitu adalah analisis rasio. Pada analisis rasio terdapat 5 jenis. Dan yang pertama di sini ada rasio likuiditas. Rasio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio likuiditas terdapat 2 macam yang paling sering digunakan, yaitu ada rasio lancar dan rasio quick atau yang biasa disebut dengan acid test ratio.
Dan untuk rumusnya, current ratio adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Kemudian untuk quick ratio, rumusnya adalah aset lancar dikurang dengan persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas lancar. Analisis rasio yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Terdapat 4 jenis rasio aktivitas. Yang pertama adalah rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang digunakan untuk melihat berapa lama yang diperlukan untuk merubah piutang menjadi kas. Untuk rumusnya, perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Kemudian, ketika kita ingin mencari umur piutangnya, caranya adalah 365 hari dibagi dengan hasil dari perputaran piutang. Selanjutnya, jenis dari rasio aktivitas yang kedua adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam 1 tahun, dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan yang efisien. Rumus dari perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rumus dari perputaran aktiva tetap ini adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata aktiva tetap bersih. Kemudian yang keempat adalah perputaran total aktiva. Sama halnya dengan rasio perputaran aktiva tetap, bedanya adalah rasio ini menghitung efektivitas penggunaannya dari total aktiva atau aset. Dan rumus dari perputaran total aset ini adalah penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Selanjutnya, analisis rasio yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada beberapa macam rasio pada rasio solvabilitas ini. Yang pertama yaitu ada rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini untuk menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditor. Rumusnya untuk debt to total asset ratio adalah total liabilities dibagi dengan total asset. Kemudian yang kedua ada rasio times interest earned. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Rumusnya adalah earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan interest expense. Selanjutnya, jenis dari rasio solvabilitasnya adalah rasio fixed charge coverage. Rasio ini digunakan untuk memperhitungkan sewa, karena meskipun sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang atau debt capacity perusahaan. Beban tetap tersebut memiliki efek yang sama dengan beban bunga. Rumus dari fixed charge coverage adalah EBIT ditambah dengan fixed charge sebelum pajak dibagi dengan interest expense ditambah dengan fixed charge sebelum pajak. Selanjutnya, analisis rasio yang keempat adalah rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada 3 jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu adalah profit margin. Profit margin digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rumus dari profit margin yaitu adalah net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Selanjutnya, jenis rasio profitabilitas yang kedua adalah return on total asset. ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih
berdasarkan tingkat aset tertentu. Rumus dari ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga ada ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rumus dari ROE ini adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali dengan 100%. Selanjutnya, analisis rasio yang kelima adalah rasio pasar. Rasio ini digunakan untuk melihat perkembangan nilai perusahaan yang relatif terhadap nilai buku perusahaan. Ada beberapa rasio pada pasar yang dapat kita hitung. Yang pertama adalah PER atau Price Earning Ratio. Ini digunakan untuk melihat harga saham relatif terhadap earningnya. Sebelum kita masukkan ke rumus, kita harus menghitung terlebih dahulu EPS-nya dengan cara laba bersih dikurang dengan dividen saham preferen dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu harga saham per lembar dibagi dengan earning per share-nya. Selanjutnya, pada rasio pasar yang kedua ada dividen yield. Rasio ini cukup berarti karena menggambarkan total return yang akan diperoleh oleh investor. Untuk rumus dari dividen yield yaitu adalah dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham per lembar dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga ada pembayaran dividen atau dividen payout. Rasio ini digunakan untuk melihat bagian earning atau pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Untuk rumus dari dividen payout rasio adalah dividen per saham dibagi dengan earning per share dikali dengan 100%. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai materi analisis common size dan rasio yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.